Hai, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau bercerita sih, nggak bercerita juga ya. Beritahu, karena banyak sekali orang-orang yang bertanya kalau cewek independen itu kenapa banyak sekali yang masih single. Oke, ini menurut versi aku pribadi ya. Karena kita hidup di Indonesia yang masih banyak sekali budaya patriarki itu, tapi di sini ini menurut versi aku juga, menurut aku tuh patriarki itu seperti apa gitu. Nah, kalau menurut aku patriarki itu lebih seseorang yang tidak mau maju dan orang yang tidak mau mendukung pasangannya untuk berkembang dan malah orang itu insecure. Oke, itu dari sisi aku pribadi. Terus kenapa orang-orang cewek-cewek zaman sekarang itu banyak sekali yang masih sendiri gitu, dan dia sangat bekerja keras untuk menghidupi dirinya atau bahkan keluarganya. Ya karena apa? Kita bisa lihat dari sosial media, banyak sekali ya kan berita-berita tentang perselingkuhan lah, nggak cewek nggak cowok ya. Terus abis itu kekerasan dalam rumah tangga lah dan sebagainya gitu. Nah menurut aku kenapa cewek-cewek ini yang dibilang independen ini itu memilih untuk sendiri dulu, karena dia itu tahu value dari diri dia. Terus dia tahu cara hidup lebih baik itu seperti apa. Ya maaf nih kalau sedikit menyinggung, kalau menurut aku pribadi menikah itu kan sunnah Rasul ya. Terus tapi semakin maju kita tahu menikah itu nggak semudah itu gitu. Menikah itu adalah sebuah keputusan besar gitu. Apalagi dengan kehidupan sosial kita yang masih jatuhnya sih menurut aku banyaknya nih sisi dari yang aku rasakan tuh, banyaknya sisi dari si laki-laki yang merasa kalau memiliki pasangan yang terlalu independen atau mandiri itu menjadi saingan atau hambatan si laki-laki ini gitu. Tapi kan di sisi lain tergantung POV masing-masing begitu. Terus tergantung gimana cara komunikasi, terus frekuensinya, terus cara komprominya gitu. Nah menurut aku tuh kenapa sih orang cewek-cewek independen ini memilih untuk sendiri, ya kurang lebih termasuk saya itu berpikir gitu, kalau misalnya saya bertemu dengan seseorang yang menurut aku pribadi itu tidak setara, tapi setara ini bukan selalu mengenai pendidikan atau jabatan atau apa ya, keuangan, tapi lebih dari caranya, dari cara komunikasinya, dari rasa menghargainya, rasa menghormatinya begitu. Sejauh ini yang aku tahu mengenai setara dalam hubungan relationship itu. Nah, ya pertama mungkin si cewek-cewek ini yang independen itu takut menemukan sosok laki-laki atau pasangan yang pertama tadi apa? Sorry, tiba-tiba aku ngeblank. Patriarki. Yang kedua mungkin kalau menurut versi aku karena takut tidak ada kesetaraan itu gitu. Terus yang ketiga adalah trauma yang mungkin terlalu dipikirkan, jadi overthinking. Terus setiap melangkah, cewek-cewek yang sudah punya trauma, mungkin ditinggalkan, diselingkuhi, terus pernah mendapatkan kekerasan, mungkin melihat langsung orang tua, keluarga, atau bahkan dirinya diperlakukan seperti itu, mereka itu menjadi berpikir ulang gitu loh, kalau mereka punya pasangan nextnya tuh apakah bisa bersama
untuk selamanya, atau hanya pasangannya kayak yaudah pacaran, habis pacaran mungkin putus, habis itu mencari lagi, habis itu healing lagi, habis itu mencari lagi, ya kurang lebih seperti itu. Itu masih menurut versi aku pribadi ya. 3 itu adalah hal yang sangat-sangat mempengaruhi atau yang menjadi hambatan si cewek-cewek independen ini buat melangkah untuk mencoba jatuh cinta lagi. Dan ini adalah dari case aku pribadi dan teman-teman aku gitu, karena nggak semudah itu kita menemukan sosok yang bisa kita ajak untuk saling itu nggak cuma saling menghargai dan menghormati, tapi saling menerima kekurangan, kelebihan. Terus dalam situasi apapun, gak punya uang, terus tiba-tiba misalnya bangkrut, tiba-tiba bisa dipecat dan segala macem gitu. Karena ya semakin kesini kita nggak tahu ya, apakah sosial media tuh membuat hidup orang itu menjadi berubah, atau karakter itu menjadi berubah, atau emang dari emang didikan dari ruang lingkup keluarga, terus pertemanan dan sosialnya begitu ya. Jadi buat teman-teman aku yang masih single dan merasa independen apa-apanya sendiri, itu menurut aku nggak apa-apa banget. Terus caranya mungkin kita harus menghilangkan 3 yang tadi saya sebutkan. Terus kita harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman, tapi ya kita tidak tahu jodoh kita itu seperti apa. Dan pesan aku cuman tetap jadi diri sendiri aja, karena kita itu hidup di dunia mungkin akan ditinggalkan, dan kita itu tetap harus bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu ya. Udah 7 menit dari kultum yang aku bisa kasih ke kalian. Semoga ada sedikit yang bisa kalian tahu atau kalian terima, karena aku nggak tahu, terkadang otak aku itu pengen ngasih tahu apapun yang ada di kehidupan aku yang mungkin bisa berdampak lebih baik, atau pengetahuan yang ada di otak aku itu di share ke kalian gitu. Oke, bye.